Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sintia dari kelas 2C. Di sini saya diberikan tugas oleh Profesor Dr. Haja Heni Nur Aini SMH dan asistennya yang bernama Dr. Muhammad Rendi Arid Hayandi SMH. Di sini saya diberikan tugas yaitu tentang bab 6 tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Adapun kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari. Unsur-unsur kealpaan. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya sehingga pelaku dapat menduga, tetapi pelaku kurang hati-hati. Ada juga pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. Kulvalata atau Merkelly-Jacob yaitu kealpaan berat. Kurva Lewis yaitu kealpaan ringan. Buste-Scruggs yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Keempat, ada Onbewester-Scruggs yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. D. Kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu sistem deskriptif menyatakan, sistem normatif menilai, sistem deskriptif normatif gabungan antara 1 dan 2. KUHP Indonesia yang menganut sistem yang ketiga yaitu deskriptif normatif dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. 2. Piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. 3. Klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. 4. Nymphomania, yaitu penyakit jiwa pada seseorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungannya dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan tindak pidana diatur penyakitnya dapat dinilai pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabuk di Indonesia adalah bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi, untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam hal melakukan kejahatan tindak pidana adalah termasuk kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat atas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Atas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat, yaitu 1. Pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya adalah
in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian hasil review bab 6 yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.